jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Minggu Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa semua hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu kami boleh hidup. Karena kasih karunia Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk satu minggu yang kami lewati, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan.
Shalom, salam kemenangan, salam sukacita, salam kelimpahan, dan salam lawatan buat Indonesia, buat saudara yang menonton channel ini. Kita percaya pagi ini adalah pagi berkat yang ajaib, karena Tuhan melimpahi kita dengan anugerahnya yang baru setiap pagi. Dan kita percaya firman Tuhan berkata bahwa setiap ibadah mengandung janji. Kalau hari-hari ini saudara dipaksa untuk mengikuti online, mari serius untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan ada kopi di depan saudara. Jangan ada biarkan kacang mungkin di depan saudara atau snack yang lain. Tapi mari serius menghadap Tuhan melalui channel ini. Mari datang dengan rasa hormat. Mari datang dengan rasa syukur. Mari datang dengan penuh cinta. Supaya ibadah kita diterima dan menjadi berkat buat kita semua. Dan saya percaya setiap kita hari ini akan mengalami pemulihan. Karena di dalam firman Tuhan berkata, di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu akan dipulihkan. Dan saya percaya sementara saudara menonton channel ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dilawat Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan, baik secara pribadi dan keluarga sampai kepada bangsa kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berbaktilah kepada Allah. Dengan ayat yang terambil di dalam Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, inilah ucapan Yesus kepada iblis yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Saat itu kondisi Yesus berpuasa selama 40 hari. Artinya saudara, kondisi yang tidak sedang sangat baik. Tapi pasti ada kelemahan tubuh Yesus. Karena dia berpuasa 40 hari, mengalami namanya lapar, mengalami namanya haus, mengalami namanya letih dan ingin beristirahat. Tapi di masa-masa itulah iblis memunculkan dirinya. Bahkan di ayat yang pertama berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus seketika kembali dari sungai Yordan, lalu ia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Dan disitulah 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Saya ulang saudara, di situ ia tinggal 40 hari. Selama 40 hari itulah Yesus dicobai. Kalau saudara pelajari dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, iblis itu menawarkan yang namanya keinginan mata. Iblis menawarkan keinginan daging. Iblis menawarkan keangkuhan hidup. Sampai pada satu titik iblis berkata, kalau engkau ada benar Tuhan Allah, yang terakhir dikatakan lemparkan dirimu, maka akan ada banyak malaikat yang menopangmu, menyelamatkanmu. Saudara yang kekasih, tapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, di setiap ujian, tantangan yang iblis lemparkan kepada Yesus, yang keluar dari dalam diri Yesus bukan sesuatu yang berbau daging, saudara. Tapi setiap kali iblis melemparkan panah-panah berapinya, iblis melemparkan kata-kata untuk melemahkan Yesus, Yesus selalu membalasnya dengan kata-kata firman. Kita tahu firman adalah Allah sendiri. Firman adalah firman yang berkuasa, menolong, membebaskan, menyelamatkan. Firman adalah firman yang memerdekakan. Firman adalah firman yang mengalahkan musuh dalam bentuk apapun. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Jelas di Alkitab dikatakan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Itu aja ditantang sama iblis, saudara. Dengan berbagai tipuan, dengan berbagai rayuan, dengan berbagai bujukan untuk menjatuhkan Yesus. Dikatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu perkataan Yesus. Kenapa Yesus katakan harus menyembah Tuhan Allahmu? Ketika iblis memperlihatkan semua kekayaan dunia,
Semua kemegahan dunia yang bisa dilihat Yesus saat itu, Yesus tidak pernah tergiur dengan apa yang Yesus lihat. Yang Yesus lakukan hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dia tidak tergiur dengan tawaran dunia di depannya. Dia tidak tergiur dengan keindahan dunia di hadapannya. Satu tekadnya menjadi pelaksana kehendak Bapa di surga. Lewat hidupnya lah kehendak Bapa untuk dunia itu bisa terjadi. Bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita tidak punya uang, kita kekurangan uang, kita butuh uang untuk anak kita sekolah. Kita butuh uang untuk anak kita kuliah. Kita butuh uang untuk kontrakan. Kita butuh uang untuk beli bensin motor kita, mobil kita. Apa yang kita lakukan? Apakah yang keluar dari mulut kita firman demi firman? Apakah yang keluar dari mulut kita keluhan demi keluhan? Apakah yang keluar dari mulut kita marah demi kemarahan yang kita lemparkan? Tapi mari belajar dari pribadi Yesus. Ketika tantangan itu datang, saudara, yang keluar hanya firman, yang keluar hanya firman, yang keluar hanya firman. Ketika kita marah kepada keadaan, jelas itu tidak pernah memperbaiki keadaan. Ketika kita kecewa kepada keadaan, jelas itu tidak bisa memperbaiki keadaan. Ketika kita kepahitan kepada situasi yang kita hadapi, jelas saudara, itu tidak pernah juga menolong dan memperbaiki keadaan. Sebab itu mari pilih mengeluarkan firman dari mulut saya dan mulut saudara. Karena dengan kita berfirman, kita mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan kita berfirman, kita akan tarik hadirat Allah. Kita akan perintahkan surga menyentuh hidup kita. Dengan kita berfirman, kita akan perintahkan timur, barat, utara, selatan menghampiri kita. Semua yang dikerjakan tangan kita berhasil. Mari keluarkan firman. Karena Alkitab berkata firman itu di mulut kita seperti pedang yang sangat tajam. Dia akan menghabisi musuh-musuh kita. Dia akan membuka jalan buat kita. Bahkan apapun yang kita inginkan dan kita mau itu terjadi dalam hidup kita, ucapkan lebih dulu firman di mulut kita. Kitab Amsal berkata, barang siapa yang suka menggemakan lidahnya, maka dia akan memakan buahnya. Hari ini saudara, apa yang sedang saudara gemakan ketika tantangan itu menghimpit saudara? Apa yang saudara gemakan ketika saudara tidak dipercaya lagi? Apa yang saudara gemakan ketika saudara dijauhi banyak orang, dicurigai banyak orang, dituduh melakukan A dan B dan C? Apa yang saudara lakukan? Apakah memilih marah dan kecewa kepada mereka yang melakukannya? Atau memilih untuk mengeluarkan firman dan memberkati keadaan? Sekali lagi Amsal berkata, keluarkan apa yang dari mulutmu, karena itu yang akan engkau petik buahnya. Kamu akan makan buahnya. Saya berdoa buat kita semua supaya hari-hari ini kita mau makan buah yang baik. Hari-hari ini kita mau makan buah kebenaran. Hari-hari ini kita mau makan dari tangan Tuhan yang mengenyangkan kita. Sehingga kita tidak akan pernah lagi haus dengan dunia. Alkitab jelas berkata, Bapa kita di surga tahu apa yang kita butuhkan. Semua harta, kekayaan itu Tuhan tahu dikejar oleh bangsa-bangsa, kata Alkitab. Tapi aku Bapa, aku Tuhan yang tahu yang kau perlukan. Bahkan dikatakan burung di udara dia pelihara, apalagi kita. Bunga di padang dia dandani sedemikian indah, apalagi kita saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kegenapan janji firman itu jadi kenyataan di hidup kita? Dikatakan seperti ini saudara, masih di Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Dikatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Seringkali kita berpikir kita masuk ke sebuah gereja, kita sudah menyembah Tuhan. Kita sebagai pemusik drum, pemain musik gitar, keyboard dan sebagainya, kita berpikir kita sudah menyembah Tuhan. Kita berpikir hal-hal rohani yang kita lakukan itu sudah pasti menyembah Tuhan. Dan ternyata itu salah. Menyembah itu bukan saja kelihatan di luar. Dikatakan saudara, dari bahasa Ibraninya, arti menyembah itu, kata menyembah itu adalah syakah, yang artinya adalah tindakan
perusahaan mereka tidak bisa jalan lagi, pabrik-pabrik yang gak bisa jalan. Mereka berkata justru di pandemi ini mereka ketemu Tuhan, dan mereka justru dipulihkan dan diberkati di masa ini. Saudara, kita tetap percaya apa yang kita sepakati di bumi itu juga terjadi di surga. Yes on earth, yes in heaven, saudara. Apa yang saudara mau terjadi dalam hidup saudara, mari tetapkan hari ini. Katakan, aku diberkati, maka berkat Tuhan akan terbuka. Aku disembuhkan, maka kesembuhan ilahi menghampiri saudara. Katakan, aku dikuatkan, maka kekuatan supranatural menghampiri saudara. Tidak ada kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita hari-hari ini. Tapi semua kata-kata iman, kata-kata yang manis, kata-kata yang ajaib, itu yang keluar dari mulut kita membangun hidup banyak orang. Saya berdoa saudara, biar pilihan kita hari ini berkata, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan yang benar, Yesus Kristus. Saya berdoa supaya channel ini memberkati saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara diberkati dan dipulihkan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara di keluarga dipulihkan. Di kota dimanapun saudara mendengar, saudara dipulihkan. Saudara ditemui Tuhan dimanapun saudara ada hari ini. Saudara dijumpai Tuhan dalam kondisi apapun engkau. Mari percaya, Yesus ada dalam setiap keadaan. Dan kita percaya, saudara, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan dia akan mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih ajaib, jauh lebih manis dari apa yang bisa manusia lakukan buat kita. Mari saya dan saudara pilih untuk percaya dengan iman, berbakti kepada Allah yang benar. Jangan pernah lupa menyatakan kebaikannya, kemurahannya, cintanya sepanjang hidup kita. Biar firman ini memberkati saya dan saudara. Amin. Yang kedua dikatakan supaya Filistin itu menjauh dari Israel. Dikatakan bangsa ini harus menjauhkan Allah asing, para dewa-dewa yang lain. Bangsa Israel harus menyembah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, supaya orang-orang Filistin ini tidak lagi mendekat kepada mereka. Saudara bisa bayangkan, yang mengusir orang Filistin dari bangsa Israel cuma satu. Ketika bangsa ini tahu menyembah Tuhan Allahnya. Bukan karena mereka jago berperang, bukan karena mereka hebat dan udah terampil dalam menggunakan senjata, enggak. Tapi dikatakan ketika mereka itu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan menjauhkan Allah-Allah asing dari tengah-tengah mereka dan menunjukkan hati bangsa Israel kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini mungkin ada Allah-Allah asing di hidup kita. Hobi kita bisa menjadi Allah asing buat kita. Pelayanan bisa menjadi Allah asing buat kita. Kulitnya rohani, melayani. Dalamnya ada tujuan-tujuan tertentu buat pribadi kita dan menguntungkan kita. Itu Allah asing. Allah asing bisa kemarahan kita. Allah asing bisa kebencian, keirian hati kita, kemalasan kita, kebodohan kita, nggak nangkep Tuhan. Itu Allah asing. Dan dikatakan selama ada Allah asing di sekitar hidup kita, maka dikatakan ada Filistin yang akan dilepaskan di hidup kita. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang memilih kalah hari ini. Tapi mari kita juga seperti bangsa Israel, menghabisi Allah-Allah asing di hidup kita, memotong habis Allah-Allah asing di hidup kita, dan kita mau izinkan Tuhan berkarya seutuhnya, sepenuhnya di hidup kita. Jangan biarkan Allah asing menghalangi perjalanan iman kita, saudara. Jangan biarkan Allah asing menghabisi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan Allah asing merusak rumah tangga kita. Jangan biarkan Allah-Allah asing mengoyak-ngoyak pekerjaan Tuhan yang kita layani. Hari ini mari putuskan hidup kita dan tetapkan langkah kita. Kita berkata, semua Allah-Allah asing
yang coba menghalangi aku, yang coba menghambat perjalananku. Hari ini dalam nama Yesus, engkau sudah dikalahkan, engkau sudah dipotong. Menyembah tanpa berjumpa dengan Tuhan itu bukan sebuah penyembahan. Itu liturgi, itu seremonial, itu acara ibadah, saudara. Karena buat saya, ibadah bukan sebuah acara yang bisa dibuat sedemikian rapi, tapi Tuhan gak ada. Bisa dibuat sedemikian indah, tapi Tuhan gak ada. Buat saya itu bukan sebuah penyembahan. Penyembahan adalah ketika saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan di hari itu. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Kenapa harus menyembah dan beribadah, saudara? Karena temanya tadi berkata berbaktilah, beribadahlah kepada Allah. Ada satu ayat di dalam Alkitab, saya mau bacakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Dikatakan seperti ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, kita tahu bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan di Alkitab dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang seringkali bertempur dengan Filistin, saudara. Dan ternyata Filistin ini adalah satu bangsa yang kuat, bangsa yang suka banget berperang, ya. Jadi di satu bangsa ini suka banget berperang. Jadi ya mereka apapun yang mereka lihat dan mereka coba menaklukkannya untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang menyembah dewa, ya, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu membawa berhalanya, ya. Dewa-dewanya itu akan dibawa, saudara. Kemana mereka berperang, mereka akan bawa semuanya. Tapi mereka tetap takut kepada bangsa Israel. Bangsa Filistin adalah bangsa yang ahli tentang besi. Jadi semua peralatan-peralatan perang itu dari besi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang pakarnya, ahlinya. Jadi mereka ini merasa kuat, sombong, dan sebagainya, saudara. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, kalau Israel tidak mau berhadapan dengan Filistin, saudara, dikatakan satu kuncinya, kamu harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Bunga di padang ia dandani, apalagi hidup saya dan hidup saudara. Seringkali kita berpikir ke gereja berarti sama dengan menyembah Tuhan. Bermain musik artinya kita sudah menyembah Tuhan. Seringkali berpikir seperti itu. Karena menyembah ternyata saudara bukan dari musik, bukan karena lagu, bukan karena jenis musik, saudara. Menyembah itu artinya dari kata Ibrani syakah, saudara. Artinya adalah tindakan berlutut, tindakan bersujud menyembah sampai dahi ini menyentuh lantai. Itu menyembah yang sesungguhnya. Karena itu merupakan pernyataan hormat kita ke Tuhan, dan kita menundukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya tahu tidak semua orang bisa melakukan ini. Karena masih banyak paradigma yang berkata, yang penting aku nyanyi, aku sama dengan menyembah Tuhan. Kalau aku bermain musik berarti aku sedang menyembah Tuhan. Saya katakan tidak, saudara. Sekali lagi, menyembah Tuhan itu adalah ketika kita mampu berlutut, bersujud sampai dahi kita menyentuh lantai, menundukkan kepala kita, dan memberikan dengan segala hormat kepada Tuhan. Nah, itu menyembah. Mungkin pertanyaan saudara, apakah saya sebagai pembicara melakukan hal itu? Ya, saya memilih menyembah Tuhan adalah saat-saat yang terbaik di hidup saya. Saya menyembah Tuhan, memberikan seluruh hidup saya
Saya seringkali tidak pikirkan kiri kanan muka belakang saya untuk menyembah Tuhan, saudara. Saya nggak pakai gengsi ketemu Tuhan. Saya nggak malu muka saya jelek karena saya nangis disentuh Tuhan. Saya nggak malu saya harus angkat dua tangan saya. Saya nggak malu saya harus berdiri sementara orang duduk. Saya nggak malu sementara orang duduk saya sujud menyembah sampai dahi saya menyentuh lantai. Saya nggak malu. Karena saya sangat mengenal Allah saya. Saya berikan penyembahan, hormat, cinta, pengabdian saya yang tertinggi hanya bagi Raja di atas segala raja. Dia yang layak menerimanya. Saya nggak pedulikan orang sekitar saya mau bilang apa, mau komentar apa, saya tidak peduli. Yang saya peduli hari itu ketika saya menyembah adalah waktu pertemuan yang terindah dengan Tuhan. Adalah waktu di mana hati saya menyatu dengan hati Tuhan. Adalah waktu saya bisa menangkap ritme, gelombang hati Tuhan bergerak di hati saya. Karena buat saya menyembah tanpa berjumpa dengan Tuhan. Dan dilempar ke jurang-jurang maut terdalam. Dan katakan di sana tempatmu dan tidak pernah kembali. Mari memilih beribadah. Mari memilih berjumpa dengan Tuhan. Mari memilih supaya sungguh-sungguh kehendak Tuhan yang sempurna jadi atas hidup kita. Dan dikatakan maka Tuhan akan melepaskan kita dari tangan orang Filistin, saudara. Mungkin ada orang-orang Filistin di sekitar kita yang tidak pernah mendukung saudara. Itu seperti orang Filistin menghabisi kita. Mungkin dengan kata-kata noise, saudara. Kata-kata negatif yang dilemparkan, ya, noise. Kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata gosip, kata-kata fitnah. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau kamu mau Filistin itu tidak mengganggu hidupmu, cuman satu, ketika hatimu tertuju kepada Allah, ketika engkau beribadah dengan benar kepada Tuhan, ketika engkau menghabisi Allah-Allah asing dalam hidupmu, maka otomatis Filistin dalam hidup kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bagian saya dan bagian saudara adalah memberkati, mengampuni, memberi kesempatan, bukan yang lain. Sebab itu mari pilih menangkap hati Tuhan di hari-hari ini. Mari menangkap kerinduan Tuhan hari-hari ini. Balik saudara di Lukas 4 ayat yang ke-8. Dikatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada pilihan lain. Berbakti hanya kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan pandemi ini membuat jarak antara kita dengan Tuhan terjadi. Seperti selalu dikumandangkan pemerintah harus social distancing. Tapi saudara jangan social distancing dengan Tuhan. Jangan ada jarak antara saudara dengan Tuhan. Justru hari-hari yang berat ini mari kejar Tuhan. Mari temui Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Mari dengar Tuhan bicara. Mari nangkap hati Tuhan. Apa yang harus saudara buat di masa-masa ini? Saya mendengar terlalu banyak kesaksian di masa-masa ini. Justru pemulihan demi pemulihan dinikmati oleh banyak orang. Ada yang ekonominya hancur, justru di pandemi ekonominya bangkit, saudara. Ada toko-tokonya yang tidak ada pembeli, tapi tiba-tiba saja keluarga yang diberkati karena sama-sama mereka mencari Tuhan. Ada orang-orang yang perusahanya tidak bisa jalan lagi, tapi ketika mereka beribadah. Saya mau berdoa buat setiap saudara pagi hari ini. Kalau saudara ada di antara saudara yang sedang sakit dan tidak ada yang peduli terhadap saudara, puji Tuhan. Karena hari ini Tuhan sangat peduli kepada saudara. Dan Dia ada sangat amat dekat dengan dirimu. Dan jangan memilih kecewa. Mari angkat tangan kananmu, taruh di mana bagian yang sakit di tubuhmu. Karena di tangan saudara ada mukjizat dan keajaiban. Kalau saudara hari ini ekonomi saudara sedang berantakan, saudara kesulitan untuk makan, kontrak rumah, dan lain sebagainya, mari taruh tangan kanan saudara di atas kepala saudara. Biar Tuhan hari ini, pagi ini akan mencurahkan berkat yang baru. Supaya berkat-berkat itu mengalir dalam keluarga saudara.
dan saudara bisa menikmatinya. Apapun yang menjadi masalah saudara pagi hari ini yang saya tidak sebutkan, taruh tangan kamu di dada saudara. Biar Tuhan akan bicara di hati saudara, memulihkan segala sesuatu, sampai kerajaannya diturunkan dan ditegakkan dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Kami telah dengar firman-Mu dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Hari ini kami mau memilih percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami memilih beribadah kepada Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, aku berdoa buat setiap mereka yang punya masalah. Baik penyakit, baik ekonomi, baik persoalan keluarga dan apapun itu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau menjamah setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Biar ada mujizat yang mereka nikmati dan alami, sehingga mereka akan menceritakan seluruh kebaikan-Mu atas hidup mereka kepada orang lain. Dan biarkan nama-Mu dipermuliakan. Seperti yang Kau katakan, Filistin itu akan lenyap dari hidup orang percaya, di mana ada doa dan penyembahan yang dinaikkan. Biar hari ini setiap umat-Mu Tuhan dipulihkan. Biar setiap umat-Mu mengalami mujizat. Biar setiap umat-Mu mengalami kelepasan. Di dalam nama Yesus kami terima dengan percaya, genap dan tuntas, tidak ada penundaan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini atas anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau sampai saat pagi hari ini kami dapat merasakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan kami, basuh dosa salah kami, ampuni kami Tuhan. Supaya kami pada pagi hari ini mempersiapkan hati kami untuk kami sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, baik jemaat yang ada dalam rumah masing-masing. Mereka yang saat ini Tuhan bersiap-siap untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Mari Tuhan Yesus kuduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan saat pagi hari ini, kita menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, sungguh sesuatu hal yang sakral bagi kita. Untuk itu mari kita dikatakan firman Tuhan untuk menguji hati kita. Saya akan baca ayat firman Tuhan di sini dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini datang untuk kita menguji hati kita sebelum kita makan dari roti yang merupakan tubuh Tuhan Yesus, dan dari perjamuan kudus melalui anggur ini kita siapkan hati kita. Kita dibasuh oleh darah dan tubuh Tuhan Yesus saat pagi hari ini. Mari saudaraku, angkat roti di tangan kananmu di atas kepala kita. Kita menyiapkan hati kita, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara angkat anggur di atas tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan dari roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami dapat sehidangan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur pengorbanan-Mu Tuhan 2021 tahun yang lalu bagi kami. Kau mati di kayu salib menggantikan dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu saat pagi hari ini kami percaya dengan iman keyakinan kami. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan setiap kami yang percaya di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang sudah minum perjamuan dan makan dari tubuh Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.